Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-116, Kamis tanggal 28 Juli 2022, kita episodenya Ulas Berita. Dan seperti biasanya, episode Ulas Berita kita ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Dan. Waalaikumsalam, Kak. Sehat, Det, ya? Alhamdulillah. Dan sekarang Ulas Berita ada perubahan sedikit, Det, ya. Iya. Kita juga ditemani koordinator liputan Denny Kurniawan. Ya, Denny Kurniawan ada di belakang layar, ya. Nanti Denny Kurniawan akan mengulas sedikit, ya, Iya, Kak. berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Dan kebetulan kita tadi udah sepakat, Det, ya. Kita akan mengulas berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak. Oke, tim kreatif bisa lihat Suara Nusantara halaman 1. Oke, Det, silakan ulas berita utama di Suara Nusantara edisi cetak. Iya, Kak. Untuk berita utama di edisi cetak Suara Nusantara edisi Kamis 28 Juli 2022, Kak, ya. Ya. Untuk headline-nya kita mengangkat komentar dari tokoh masyarakat Sumsel, Bapak Dr. Andes Susno Duaji, yang juga mantan Kabareskrim Polri, Kak, ya. Oke. Beliau mengomentari terkait program serasi tahun 2019 yang saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Kejati Sumsel. Oke. Di mana menurutnya untuk headline-nya kita angkat judul Bongkar dan Tuntaskan Program Serasi 2019, Kak. Oke, apa ini statement Pak Susno di berita utama ini, Det? Silakan. Pak Susno Duaji sangat menyayangkan, Kak, ya. Program Serasi tahun 2019 ini kan merupakan kepanjangan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani, Kak, ya. Oke. Di mana ini untuk bidang pertanian. Terkait dugaan kasus tersebut, Susno Duaji mengatakan duit untuk pertanian masih dimainkan. Untuk itu bongkar dan tuntaskan penyidikan dugaan kasus korupsi program serasi tahun 2019 tersebut, ujar Susno Duaji itu. Oke, untuk komentar Susno Duaji ini juga kita bagi dalam dua berita lagi, Det, ya. Ya, benar, Kak. Di sebelah kanan HL, ini Ya. tim kreatif bisa lihat ada satu berita lagi, Det, ya. Ya. Silakan baca, Det. Untuk anak beritanya kita angkat judul Sikat Semua Yang Terlibat Jangan Diberi Maaf. Nah, ini maksudnya apa nih, Det? Silakan. Ini keterangan komentar dari Pak Susno Duaji, Kak, ya, terkait dugaan korupsi program serasi tahun 2019. Menurutnya dalam dugaan kasus korupsi tersebut, untuk semua yang terlibat harus disikat, Kak, ya. Ya. Jangan diberi maaf gitu, Kak. Oke, dan kemarin saya juga sebagai pemimpin redaksi sempat berbincang lewat telepon, ya, Iya, Kak. dengan Pak Susno Duaji. Dan menurut Pak Susno, dia juga punya lahan pertanian di Banyuasin. Iya, benar, Kak. Dan dia tidak dapat apa ini, ya, Tidak dapat program. tidak dapat Program anggaran dari program serasi Iya, ini. Dan kita buat berita ini, Det, ya. Iya, Kak. Silakan Dedi bacakan ini. Itu terkait anak berita berikutnya, Kak, ya. Ya, yang kita lihat ini di sebelah kanan atas, ya. Iya. Oke, tim kreatif bisa lihat. Oke, lanjutkan, Det. Judulnya Susno Duaji, saya petani tapi tak dapat program serasi, Kak. Oke. Menurut Pak Susno Duaji, beliau kan saat ini sebagai petani, Kak, ya. Terkait program serasi ini beliau yang memiliki lahan di Kabupaten Banyuasin, lahan pertanian, tapi tidak mendapatkan program serasi, katanya, Kak. Oke, dan Pak Susno kemarin terkejut, ya. Ya. Ternyata ada anggaran untuk pembangunan pertanian, ya, Iya, Kak. yang diduga dikorupsi. Oke, Det, kita melangkah ke yang lain. Keterangan Kapenkum sendiri untuk dugaan korupsi serasi tahun 2019 ini, Det. Gimana, Det? Keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Radian SHM, Kak, ya. Dalam program serasi tahun 2019 ini kan menurut Kasipenkum dilaksanakan di 8 kabupaten di Sumsel, Kak, ya. Dari 8 kabupaten di Sumsel itu untuk saat ini yang masih yang dilakukan penyidikan ya ini terkait yang di Banyuasin, Kak. Oke. Terkait 7 kabupaten masih didalami dan menurutnya nanti akan menyusul, Kak. Oke, kita ada koordinator liputan nih, Denny Ya. Kurniawan. Mungkin Denny Kurniawan ada yang mau ditanya atau ada statementnya. Silakan, Denny. Kak, infonya kan ada 8 kabupaten yang nerima dana program serasi 2019 itu. Apa, 8 kabupaten itu? Ya, Nenek, menurut Kasipenkum Kejati Sumsel untuk program serasi tahun 2019 ini memang ada 8 kabupaten yang menerima dana anggaran serasi, ya. Di mana kabupaten tersebut yang ini Banyuasin, Oki, Muba, Oku Timur, Muara Inim, Muratara dan Pali.
Dari 8 kabupaten ini sejauh ini baru 1 kabupaten yang sudah penyidikan, ya ini Banyu Asin, Den. Ya, itu jawabannya Denny ya. Dan ini juga mungkin untuk penonton Lesa SN Iya, ya. Kak. Belum ada kabupaten lainnya ya. Oke, Den, kita melangkah ke ulas berita berikutnya. Mungkin berita yang agak soft ya. Iya, Kak. Menteri Kesehatan kunjungi RSMH Palembang. Silakan Dedi baca. Iya, Kak. Untuk Menkes dengan judul Menkes kunjungi RSMH Palembang ini tampak dipoto, Kak ya, di mana Menkes Budi Gunadi Sadikin saat melakukan kunjungan ke RSMH didampingi oleh jajaran dari pejabat di RSMH Palembang, Kak ya. Oke. Di mana dalam kunjungan tersebut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau terkait antrian BPJS, Kak ya, di mana dia mengapresiasi RSMH yang bisa mengatasi antrian di rumah sakit tersebut, Kak. Oke, kemudian kita juga melangkah ada berita dari Musi Banyu Asin ya. Iya, Kak. Kita menyapa dulu penjabat Bupati Muba Apriyadi. Assalamualaikum Pak penjabat Bupati Afriyadi ya, semoga selalu sehat. Silakan Dedi bacakan beritanya. Untuk judulnya Apriyadi Lobby Wamen Perdagangan RI, Kak ya. Oke. Subjudulnya Muba bakal garap pembangunan pasar modern dan pusat grosir di Kabupaten Muba, Kak. Di mana dalam berita ini PJ Bupati Apriyadi langsung mendatangi, Kak ya, kantor Wamendak Wakil Menteri Perdagangan RI, Kak. Oke, kemudian ada satu lagi berita nih Iya, tentang 3 anggota DPRD Muara ini dituntut 5,5 tahun. Silakan Dedi Iya, bacakan. Ini terkait pengembangan dari perkara yang sebelum-sebelumnya, Kak ya, di mana terkait dugaan kasus suap di Muara Enim, Kak ya. Di mana dalam untuk judul beritanya kita angkat terkait persidangan tuntutan 15 anggota DPRD Muara Enim oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, Kak ya. Oke. Dari 15 terdakwa tersebut untuk 3 terdakwa itu lebih berat, Kak ya, dituntut oleh JPU KPK, yakni 5,5 tahun atau 5 tahun dan 6 bulan, Kak ya. Oke. Sementara 12 terdakwa lainnya itu dituntut oleh JPU KPK selama 4 tahun penjara, Kak ya. Adapun hal yang memberatkan pertimbangan JPU KPK terkait 3 anggota DPRD yang tuntutannya lebih berat ini karena tidak mengakui, Kak, selama di persidangan, Kak. Oke, masih ada lagi yang mau disampaikan tentang berita ini, Den? Terkait selain itu pertimbangannya ketiga terdakwa yang dituntut 5,5 tahun atau 5 tahun 6 bulan ini sampai saat ini belum mengembalikan uang pengganti, Kak ya, uang suap yang mereka terima itu menurut JPU KPK, Kak ya. Ulas berita berikutnya, penonton Lesa SN, kita akan bacakan berita-berita yang terbit di halaman 6 dan halaman 7. Yeah. Mulai dari halaman 6 ya, tim kreatif bisa lihat. Oke, dan halaman 6 ini rubriknya adalah Muba Sinergi, Muba terus berkarya, dan ini adalah halaman khusus kerjasama antara Suara Nusantara dan pemerintah Kabupaten Muba yang memuat berita-berita tentang kegiatan dari Kabupaten Muba ya. Di sini di HL diambil judul Gencar Perbaiki Nilai Sakip serta Reformasi Birokrasi. Kemudian ada berita lainnya, tingkatkan pengetahuan pemerintah desa dan pengelola BUMDesa. Kemudian ada berita Gedung PAUD Desa Purwosari diresmikan, dan ada juga berita tentang Muba komitmen jamin kesehatan masyarakat. Dan kita beralih ke halaman 7. Oke. Tim kreatif bisa lihat, ya. Di sini saya bacakan judul-judulnya saja, dan kita bacakan dulu bahwa halaman 7 ini adalah rubrik yang memuat berita Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Muba Banyu Asin serta Muratara. Di HL diambil judul Waspadai Cuaca di Oku Timur. Kemudian ada berita dari Ogan Ilir, PT SPF gelar pogging sebagai bentuk CSR. Kemudian ada juga berita dari Martapura, awal Agustus jamaah haji Oku Timur kembali ke tanah air. Dan ada juga satu lagi berita dari Martapura, Pemkat Okut berikan apresiasi pada organisasi IKAM. Oke ya, untuk berita selanjutnya, Kak ya, di mana kita akan ulas berita cetak koran Suara Nusantara untuk halaman 8 dan halaman 9, Kak ya. Oke, silakan Dedi. Untuk halaman 8 ini tim kreatif tampil aja ya. Untuk headline-nya koran untuk halaman 8 ini meliputi pagar alam ya, Lawang, Pali, Lubuk Linggau dan Murah. Oke, silakan. Di mana headline-nya berita dari pagar alam
1.349 masyarakat belum memiliki KTP elektronik. Oke, silakan. Kemudian ada lagi berita PAW berlanjut, KPU lakukan klarifikasi kedua belah pihak. Ini berita dari Muratara Kak ya. Oke. Selanjutnya berita kegiatan Gubernur Sumsel di Pagar Alam, di mana untuk judulnya Herman Deru minta kepala daerah aktif pencegahan stunting. Lalu ada lagi berita dari Musirawas, Bupati bagikan ratusan kartu JKN KIS kepada masyarakat. Selanjutnya ada berita dari Pali dengan judul Upacara HUT RI ke-77 akan digelar di lapangan Gelora November Pali. Oke. Selanjutnya berita dari Pagar Alam, judulnya Banggup di Pagar Alam capai 48 miliar. Oke, lanjut ke halaman berikutnya, Det, silakan. Untuk halaman berikutnya halaman 9 Kak ya. Ini tim kreatif. Lanjut, Untuk halaman 9 ini pemberitaan dari Prabu Muli, Oki, Muara Inim dan Lahat Kak ya. Di mana untuk headline-nya kita angkat berita dari Kayu Agung Oki dengan judul BNN nilai Teluk Gelam Oki layak jadi balai rehabilitasi di Sumsel. Oke, Den. Selanjutnya ada berita dari Muara Inim, kegiatan Gubernur dan PJ Bupati Kak ya, di mana judulnya Gubernur dan PJ Bupati Muara Inim kompak bantu 300 sak semen. Oke. Lalu ada berita dari Prabu Muli dengan judul SKK Migas Pertamina EP Limau Violet resmikan program bank sampah dan Mas PEPI. Kemudian terakhir ada berita dari Muara Inim dengan judulnya evaluasi kinerja TPPK melalui lomba 10 program pokok. Oke, terima kasih Dedi ya. Kita lanjut ke berita yang lebih soft ya. Iya, Kak. Berita giat pemerintah dan pembangunan kita buat di halaman 12 ya, Iya, untuk Suara Nusantara edisi cetak hari ini. Tim kreatif bisa lihat? Oke ya, saya bacakan judul-judulnya saja. Ini ada berita dari Oke ya, berita dari Maniso nih ya. Selamat malam Maniso, semoga selalu sehat ya. Ada berita yang diambil judul wujudkan APBD Oki sehat dan stabil, pendapatan belanja dirancang berimbang. Kemudian ada juga satu lagi berita dari Maniso juga, DHU triwulan 2 terserap 58%, Pemkab Oki dipuji DPD RI. Dan satu lagi ada berita giat dari PJ Bupati Muba Bapak Apriyadi yang PJ Bupati Afriyadi audiensi dengan PT Perusahaan Gas Negara. Diambil subjudul PGN siap support pengembangan Jargas di Mubah. Oke, Det. Itu ulas berita kita hari ini, Det ya. Kak. Dan tampaknya kita udah di ujung ulas berita, Det ya. Iya. Dan biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini adalah ada saatnya kita harus bertindak dan ada saatnya kita harus diam dan menunggu. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.